Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir kali ini insyaallah taala, memasuki tafsir surat Al-Anfal. Oh iya, ada yang terlewat katanya kemarin, harusnya 196. Baik, kita mundur lagi karena kelewat 10 ayat. Ayat 196 dari surat Al-A'raf kita memulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khususnya mereka orang-orang musyrik, para penyembah berhala, bahwa apa yang mereka sembah itu walaupun punya mata namun tidak bisa melihat karena berhala, punya tangan pun tidak bisa bergerak karena berhala, punya telinga pun tidak bisa mendengar karena ia adalah berhala. Begitu juga kaki yang mereka miliki tidak bisa digunakan untuk apa-apa karena yang mereka sembah itu adalah berhala yang terbikin dari bebatuan ataupun yang semisalnya. Dengan teguran atau peringatan seperti ini, semestinya mereka orang-orang musyrikin itu sadar dan menggunakan akal pikiran yang sehatnya, yang sehingga mereka meninggalkan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang mereka adalah makhluk lemah, tidak bisa dan tidak memiliki daya upaya dan kekuatan. Semuanya hanyalah suatu kedustaan dan kebohongan yang mereka mengklaim bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu bisa melindungi mereka, menyelamatkan mereka, memberi syafaat, membantu mereka dan mengabulkan apa yang mereka mintakan dan mereka inginkan. Padahal jikalaupun mereka berdoa meminta kepada selain Allah, fala yastajibuna lahum, mereka enggak akan mungkin bisa mengijabahi, mengabulkan untuk mereka para penyembahnya itu, karena mereka adalah makhluk yang tidak punya daya upaya dan kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam ayat ini pun, ayat 196 dari surat Al-A'raf, Allah tegaskan, inna, sesungguhnya, wali,
Wali adalah waliku, pelindungku, penolongku. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW adalah Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang esa. Alladzi, ia yang nazzal al-kitab, telah menurunkan al-kitab, yaitu Al-Quran dalam hal ini. Wahwa, dan dia Allah, yatawalla salihin, yakni menjadi walinya orang-orang yang saleh, menjadi pelindung dan penolongnya orang-orang yang saleh. Siapa mereka? Yaitu orang yang berilmu tentang agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang saleh. Dan mereka juga disebut orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan mereka juga disebut dengan orang-orang yang berbuat kebaikan atau muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang sabar dan bahkan bersyukur. Sabar manakala mendapatkan musibah ataupun merasakan kepahitan hidup dan kesengsaraan atau penderitaan. Dan bersyukur manakala mereka mendapatkan kenikmatan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman saja. Selain orang yang beriman tidak mungkin memiliki sifat bersyukur dan bersabar. Saudara sekalian, di ayat yang lain Allah menegaskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke satu cahaya. Yang dimaksud dengan kegelapan adalah semua penyimpangan dan kesesatan dari jalan yang benar, baik itu berupa kesyirikan, kekafiran, kezaliman, kemunafikan, ataupun dosa dan maksiat, itu semua disebut dengan zulumat, ya, kezaliman-kezaliman, kegelapan-kegelapan yang begitu sangat banyak. Ilan nur, kepada satu cahaya, yaitu cahaya Islam, cahaya iman, cahaya Al-Quran, cahaya ilmu. Itulah mereka akan dikeluarkan dari kegelapan menuju ke cahaya. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi walinya orang yang beriman. Ya, lebih khusus lagi adalah walinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan inna waliyyi, ya, sesungguhnya waliku, kata Nabi, adalah Allah, alladzi, yang telah nazzala alkitab, menurunkan alkitab, yaitu Al-Quran. Al-Quran inilah cahaya. Inilah yang Allah turunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi kita umat manusia. Inilah siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan keselamatan, jalan hidayah yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang selamat dan bahagia dunia hingga akhiratnya.
dan Allah Subhanahu wa taala wa huwa yatawallas salihin, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang melindungi atau menjadi walinya orang-orang yang saleh. Allah yang mencintai mereka, ya. Allah yang setia kepada mereka. Allah yang membela mereka, menolong mereka, melindungi mereka, merahmati, meridhoi mereka, dan juga menyayangi mereka. Itulah makna wali atau yatawalla. Walladzina, sedangkan orang-orang yang tad'una min dunillah, kalian seru dari selain Allah, kalian sembah, kalian ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una, mereka itu tidak mampu, tidak bisa, tidak berkuasa, nasrakum, menolong kalian, wala anfusahum, dan tidak pula bisa menolong diri mereka sendiri, yang suruna, mereka bisa menolong. Artinya terhadap diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa menolong, tidak mampu untuk menolong. Lalu bagaimana mereka itu diharapkan bisa menolong kalian, wahai para penyembah-penyembahnya, wahai orang-orang musyrikin yang menyembah mereka-mereka itu, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, begitu orang-orang musyrik, bagaimana kentalnya mereka dengan kesyirikan, sudah mendarah daging. Mereka mengklaim, meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan rizki kepada mereka, bisa menyembuhkan, ya, sakit mereka, bisa menolong, melindungi, menyelamatkan mereka, atau bisa memberikan keberkahan kepada mereka. Maka keyakinan seperti ini manakala dinisbahkan dengan selain Allah atau kepada selain Allah, berarti itulah bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang esa, ai la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Allah terus mengingatkan mereka, orang-orang musyrik ini, supaya menggunakan akal sehatnya. Ya, kalian menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah batu, menyembah kayu, ya, yang kalian anggap memiliki keramat, memiliki apa, kesaktian, kehebatan, sakti mandraguna, ya, bisa melindungi, menolong, menyelamatkan kalian, atau bisa mengabulkan doa kalian manakala kalian berdoa kepada mereka. Ingat kata Allah, la yastati'un, mereka tidak mampu, tidak sanggup. Jangankan menolong kalian para penyembah, menolong diri sendiri saja tidak bisa, tidak mampu. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak punya daya upaya dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa in tad'uhum ilal huda, wa in, dan jika kalian seru mereka itu ilal huda, kepada petunjuk,
ya diajak kepada kebenaran, la yasma'u, mereka tidak akan mau mendengar. Mereka tidak akan mendengar walaupun punya telinga, tapi telinganya tidak mau digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hidayah, mendengarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tarahum, dan kau lihat mereka itu, yang zurun, mereka memang melihat, ilaika, kepada dirimu, wahum, sedangkan mereka la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Ya, seakan-akan yang namanya patung itu punya mata sehingga melihat kamu, namun hakikatnya mata mereka itu tidak bisa melihat, tidak bisa digunakan untuk melihat walaupun punya mata, walaupun kelihatannya melotot gitu ngelihat kamu, ya. Patung bahkan serem, ya. Kalau kita ngelihat patung serem bentuknya, kayak matanya iya gitu ngelihat, punya mata tapi hakikatnya la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Khudhil affa, khudh, ambillah olehmu wahai Muhammad SAW al-affa. Al-affa di sini maknanya adalah as-sahl 'ala nas alladzi la masyaqqata fih, itu memudahkan, legowo kepada manusia, ya, yang sehingga tidak menyusahkan mereka dalam hal ini, tidak mempersulit mereka, tidak mensengsarakan mereka, atau tidak membalas kejahatan mereka. Yani ambillah, pilihlah olehmu jalan pemaaf, memaafkan mereka. Wa'mur bil urfi, wa'mur, dan perintahkan olehmu bil urfi, dengan kebaikan, ya, amar ma'ruf. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil adalah orang yang menyimpang dari petunjuk Allah, dari syariat Allah, ya, sekalipun mereka adalah manusia-manusia yang terdidik atau bergelar akademinya yaitu doktor, profesor, atau bahkan yang lebih daripada itu kalau ada, ya, kalau dia melanggar syariat, melanggar tuntunan syariat Islam, maka itu berarti orang-orang yang bodoh, yang jahil. Nabi disuruh oleh Allah, ya, untuk berpaling, artinya tidak meladeni, karena menghadapi orang-orang yang jahil akan membuang-buang waktu, membuang-buang energi, dan tidak mustahil juga membuang-buang tenaga dan biaya tanpa ada manfaatnya. Sekalian, betapa Allah Subhanahu wa taala mendidik beliau di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau wahai Muhammad SAW bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau saja sekiranya engkau bersikap kasar dan keras hati, lang faddu min haulik, maka pasti sungguh mereka akan kabur, akan pergi, akan lari menjauhimu
dan meninggalkanmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Nggak usah kamu dendam kepada mereka. Namanya juga orang yang jahil, yang bodoh, harus banyak dimaklumi. Akan tetapi tentu tugas kamu hanyalah ngajak, ya, dan memerintahkan, mengingatkan mereka agar berbuat kebaikan, agar berbuat dan mengamalkan Islam sebagai pedoman hidup untuk mereka, dan tentunya meninggalkan apa yang mungkar, apa yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu mereka ajak, mereka seru, dan mereka itu menjadi objek dakwahmu, yang kamu berkewajiban untuk mendakwahi mereka, untuk membimbing mereka ke jalan yang benar, mengajari mereka dengan ilmu Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Itulah kewajiban kamu, itulah tugas kamu. Adapun hidayah kita serahkan kepada Allah. Wa ma 'alaika ilal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban atas dirimu wahai Muhammad SAW, melainkan hanya sekedar cukup menyampaikan ilmu tentang kebenaran ini dengan sejelas-jelasnya. Al-balagh al-mubin. Karena manusia barangkali belum tahu, belum faham, belum mengerti, masih bodoh, ya, belum dapat ilmu. Nah, itulah tugas kamu, ya. Jadi harus legowo, tidak boleh dendam, dan jadilah orang yang pemaaf, bahkan sayang kepada mereka. Bukti sayang, ngajak kepada kebaikan, dan tentu mencegah dari keburukan atau amar ma'ruf dan nahi mungkar yang berdasarkan kepada kitab Allah yang Allah turunkan berupa Al-Quran tersebut. Saudara sekalian, terkadang kita sangat jauh dari memiliki rasa kesabaran dan juga pemaaf. Padahal kunci keberhasilan atau kesuksesan dakwah ini adalah pemaaf dan tentu bersabar. Ya. Pemaaf, tidak dendam, legowo, bersabar, telaten, ya. Apa itu telaten? Ya. Pokoknya tidak sabar. Ya, harus sabar, ya, ngadepi manusia, ngajak manusia ke jalan yang benar. Ayo diingatkan lagi, dan jangan bosan untuk mengingatkan umat. Kadang-kadang butuh berkali-kali untuk mengingatkannya, ya. Kita ajak, ayo ikhwan, kita semangat untuk duduk di majelis ilmu, dengarkan kajian ilmu, supaya kita faham ilmu, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita tidak berilmu, nanti kita nggak bisa jadi orang bertakwa. Ya, tetap aja, tetap aja. Kadang-kadang nggak ada perubahan, masih seperti itu. Diingetin lagi, ayo. Ya, betapa sering para khotib Jumat terutama itu ngingetan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ittaqullah. Ya, tetap aja banyak yang tidak mau bertakwa kepada Allah. Itulah tugas para dai, juru dakwah, sabar, mengingatkan umat manusia, membimbing mereka, mengajak mereka ke jalan yang benar. Ya. Hidayah ada di tangan Allah. Wahai jamaah,
berinfaklah kita sebelum mati, sedekahlah. Ya, tetap saja masih banyak yang tidak sadar untuk berinfak, untuk bersedekah. Carilah ilmu. Mencari ilmu hukumnya wajib. Ya, tetap saja banyak yang tidak mau mencari ilmu. Ya. Namun itulah Allah mendidik Nabi agar hendaklah pemaaf dan bersabar, sehingga tidak punya rasa dendam atau kebencian, terutama kepada mereka orang yang memang jahil, masih bodoh, tidak ngerti ilmu, tidak paham ilmu, dan tidak mendengarkan ilmu. Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun. Wa imma, dan adapun bila mana yang zaghannaka sungguh-sungguh membisik-bisikkan kepada dirimu, minasyaitani, dari syaitan, nazghun, suatu bisikan, suatu ajakan kejahatan, keburukan, ya, untuk berbuat maksiat, maka Allah ingatkan, apabila kita mendapati bisikan tersebut, ajakan tersebut dari syaitan, fasta'idz billah, maka segeralah minta perlindungan kepada Allah. Kalau syaitan yang tidak kelihatan, segera minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Termasuk emosi. Apabila kita ingin marah, dan marah itu dari syaitan, emosi, segera membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena orang yang marah itu berarti merusak kesabaran atau mengganggu kesabaran. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Lalu kalau yang bisik-bisikinya syaitan dari bangsa manusia, apa kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ya, boleh saja karena memang ayatnya umum. Namun lebih daripada itu, kita segera berlindung kepada Allah, mengikuti petunjuk-petunjuknya, syariatnya, supaya kita jangan sampai terpental, terpelanting, atau terpecah belah, atau tercerai-berai dari jalan Allah ini. Ya, kita berlindung kepada petunjuk Allah dan syariatnya, berpegang teguh kepada syariat Allah. Ya. Jangan mau diajak-ajak, dipengaruhi untuk berbuat kesesatan atau dosa dan kemaksiatan. Segera ingat syariat Allah, ingat petunjuk Allah, rujuk, ya, pegang teguh jalan yang benar itu. Karena tidak mungkin kita bisa selamat dari bisikan dan godaan syaitan kecuali manakala kita berlindung kepada Allah dan berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah yang sumbernya dari Quran dan Sunnah itu. Makanya di surat Thaha ayat 123 Allah janjikan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa orangnya yang mengikuti petunjukku, tadi mengikuti petunjuk Allah, berpegang teguh kepada syariat Allah, Quran dan Sunnah, ya, kita pegang teguh dengan cara kita rajin membacanya, kita semangat mentadaburi, mengkaji, memahami isi kandungannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada
petunjuk Allah. Maka Allah menjamin fala yadillu, maka dia tidak akan tersesat di dunia ini, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Di dunia selamat, di akhirat pun bahagia. Sekalian, tidak ada jalan yang lain kecuali tadi yang Allah tunjukkan. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, berarti kalau tidak mau mengikuti petunjuk Allah, sudah pasti akan sesat. Sudah pasti akan sesat. Dan petunjuk Allah itu harus kita rajin membacanya, harus kita memahami ya, maksud dan kandungannya, mentadaburinya, dan kita mentaatinya atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru dikatakan mengikuti petunjuk Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti petunjuk Allah kalau kita tidak ngerti, tidak faham isi kandungan Al-Quran, isi hadis-hadis Nabi yang sahih? Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkannya kalau kita tidak tahu? Nah, di sini pentingnya kita mencari ilmu, belajar ilmu, terus mendalami ilmu agama. Yang diperintahkannya mencarinya. Adapun kemudian kita sudah mencari, ternyata ilmu yang kita dapatkan hanya sedikit, ya alhamdulillah, daripada kita tidak mencarinya. Kita diperintah untuk mencari rezeki, sudah kita cari kesana kemari, tahu-taunya terkadang kita tetap juga tidak mendapatkan rezeki, atau yang kita dapatkan rezekinya cuma sedikit. Ya alhamdulillah, lumayan. Yang penting kita ya diperintah oleh Allah untuk apa? Berusaha, berupaya. Di samping berdoa, maka hasilnya kita tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Usahanya saja tidak, misalnya, atau bahkan doanya pun tidak, lalu bagaimana Allah memberikan hidayah? Lalu bagaimana Allah menunjuki dia ke jalan yang benar? Tidak mungkin kita berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, keturunan yang soleh soleha, tapi nggak ada usaha untuk menikah, nggak ada usaha untuk melakukan sesuatu yang menjadi penyebab datangnya anak keturunan. Nah, ini sama dengan tadi. Ya Allah, berilah aku hidayah ke jalan yang benar, tapi malas mencari ilmu sebagai jalan untuk mengetahui petunjuk Allah, hidayah Allah. Dari mana nanti Allah akan memberinya hidayah? Jadi Allah yang menyuruh kita untuk berdoa, dan Allah juga yang menyuruh kita untuk berusaha atau berikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sekalian, Allah ingatkan kita manakala, walaupun khitabnya kepada Nabi SAW, manakala setan membisik-bisikkan kepada dirimu suatu bisikan yang tentunya, yang pastinya bisikan keburukan untuk berbuat dosa dan maksiat, untuk berbuat pelanggaran terhadap syariat, maka fasta'idz billah, segeralah engkau minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kita juga mencari perlindungan kepada syariat Allah dalam arti mengikuti dan mentaati petunjuknya, supaya kita selamat, jangan sampai dijerumuskan oleh setan, baik bangsa jin maupun setan bangsa manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan ke dalam dada manusia, hati manusia,
tentu bisikan kejahatan, keburukan dari bangsa jin yang enggak kelihatan dan bangsa manusia yang nampak kelihatan, di mana mereka itu apabila berperan sebagai syaitan ngajak-ngajak kita kepada keburukan, maka ketahuilah mereka adalah syaitan walaupun wujudnya manusia. Segera kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita segera berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai disesatkan olehnya. Innahu, sesungguhnya dia Allah, Sami'un Alim, Maha mendengar atas apa yang kita ucapkan atau bahkan dengan suara pelan sekalipun. Lagi pula Alim, Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan, kita perbuat, bahkan sekalipun kita sembunyikan di dalam lubuk hati sanubari kita, Allah pasti Maha mengetahuinya. Di sini ikhwan sekalian, walaupun khitabnya itu redaksinya itu hanya kabar, pemberitahuan bahwa Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui, namun makna yang tersirat, makna implisit yang terkandung di dalamnya mengingatkan kita agar hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai berbicara kecuali kebaikan dan apa yang maslahat dan manfaat, dan jangan kita berbuat kecuali kebaikan, karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui, Maha mengilmui. Dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau enggak bisa, hendaklah diam, jaga mulut. Allah Maha mendengar. Juga dalam riwayat Imam Muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan keislaman seseorang meninggalkan apa yang tidak berarti, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, meninggalkan yang tidak baik dari perbuatan-perbuatan, tinggalkan, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mengilmui. Sehingga apabila kita mengamalkan dua nama Allah, yaitu As-Sami' dan Al-Alim, insyaallah kita akan menjadi hambanya yang istiqomah. Makanya tidak heran dikala Nabi mengatakan barang siapa yang menjaga dari sekian banyak nama Allah itu hanya 99 saja, maka pasti dijamin masuk surga. Tentunya menjaga di sana kita berupaya untuk di samping memahami maknanya, juga kita mengetahui konsekuensi dari makna yang terkandung di dalamnya itu, dari nama dan sifatnya Allah. Kini demikian apa yang saya sampaikan. Allah Ta'ala wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.